Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fakirido dengan NIM R1C123068. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan tema genesa dan lingkungan pembentukan batu bara. Nah, langsung saja pada pokok pembahasan dari PowerPoint ini yang dimulai dari pendahuluan. Batu bara berasal dari sisa tumbuhan yang menumpuk dalam kondisi tergenang air sehingga tidak teroksidasi. Penimbunan sedimen menambah tekanan dan suhu yang mengubah gambut menjadi jenis-jenis batu bara sesuai tingkat kematangannya. Semakin matang, kadar karbon makin tinggi. Batu bara ialah batuan sedimen organik, terbentuk dari akumulasi tumbuhan di rawa. Proses utamanya terdiri dari yang paling awal yaitu gambut, kompaksi, dan qualification atau pematangan. Evolusinya yang terdiri dari yang paling rendah yaitu gambut, lignit, subbituminus, bituminus, dan yang paling tinggi akan karbon adalah antrasit. Nah, selanjutnya tahap pembentukan batu bara. Tahapnya meliputi 3 tahap, yaitu pembentukan gambut, penimbunan dan kompaksi atau tekanan, kompresi, dan yang terakhir pematangan atau qualification. Pembentukan gambut, material tumbuhan terkumpul di rawa dengan sedikit oksigen. Proses pembusukan terhambat sehingga organik terawetkan. Penimbunan dan kompaksi, sedimen plastik mengubur gambut sehingga pori-pori mengecil dan air terperas keluar. Nah, yang terakhir qualification atau pematangan, peningkatan tekanan suhu mengubah komposisi kimia gambut menjadi batu bara dengan kadar karbon lebih tinggi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi qualification. Yang pertama, tekanan dan suhu, kedalaman penimbunan, tektonik, dan yang terakhir jenis tumbuhan dan iklim. Penjelasan dari keempat faktor ini adalah faktor-faktor ini menentukan seberapa cepat dan seberapa matang batu bara terbentuk. Tekanan dan suhu dari penimbunan mendalam meningkatkan derajat metamorfosis organik. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, terdapat yang saya garis bawahi, metamorfosis organik ini adalah fase di mana batuan mengalami tekanan dan suhu. Nah, tetapi pada kasus batuan sedimen yang dimana di sini mengacu pada batu bara, tekanan dan suhu itu adalah faktor yang penting dalam uh, yang mempengaruhi qualification atau tingkat pematangannya. Nah, pada kasus ini, metamorfosis organik ini bukanlah di mana batu bara mencapai batuan metamorf, tetapi ini adalah di mana tekanan dan suhu yang berperan pada batuan metamorf pada umumnya, tetapi tidak mencapai fase yang dapat merubah batuan sedimen menjadi batuan metamorf, tetapi menjadi di bawah fase tersebut atau batas ambang dari tingkat metamorfosis sehingga tidak mencapai batuan metamorf sehingga tetap menjadi batuan sedimen. Teknik dapat memberikan panas tambahan, jenis tumbuhan dan iklim tropis biasanya menghasilkan gambut tebal sehingga sim batu bara juga berkembang lebih baik. Nah, selanjutnya lingkungan pembentukan batu bara. Nah, lingkungan pembentukan batu bara ini terdapat freshwater swamp dengan karakteristik low sulfur dan paralik coastal swamp dengan karakteristik high sulfur. Nah, pada kedua lingkungan ini terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dan faktor yang mempengaruhi lingkungan pembentukan batu bara pun tersebut berbeda. Nah, langsung saja pada lingkungan freshwater swamp terletak jauh dari pengaruh air laut, biasanya pada dataran banjir dan rawa darat. Karena airnya tawar dan asam, sulfur relatif rendah. Lingkungan reduksi mendukung pengawetan material organik. Nah, paralik coastal swamp dipengaruhi pasang surut dan air payau. Banyak sedimen bercampur sehingga sim batu bara tidak terlalu murni. Sulfur tinggi akibatnya masuk ion sulfat dari air laut. Nah, pada paralik coastal swamp ini biasanya terdapat pada lingkungan transisi antara daratan dan laut. Nah, selanjutnya model lingkungan pembentuk batu bara. Modelnya terdiri dari floodplain swamp, delta plain swamp, back barrier swamp, dan yang terakhir estuarine swamp. Yang pertama, floodplain swamp terbentuk di dataran banjir sungai, organik terakumulasi stabil tanpa gangguan laut, sim cenderung tebal dan murni. Nah, delta plain swamp dekat delta perpindahan saluran sungai menyebabkan variasi ketebalan sim, banyak interkalasi pasir dan lanau. Back barrier swamp berada di belakang speed barrier sand. Lingkungan terlindung hanya sedikit pengaruh laut, menghasilkan batu bara campuran low moderate sulfur. Dan yang terakhir estuarine swamp, lokasi transisi sungai laut, banyak sedimen halus terbawa pasang surut, sim tipis dan sering terinterupsi plastik.
Selanjutnya, syarat terbentuknya batu bara. Syarat-syarat terbentuknya batu bara ada mencakup beberapa faktor. Yang pertama, tumbuhan melimpah, yang dimana di sini tidak semua tumbuhan dapat menjadi syarat terbentuknya batu bara. Hanya tumbuhan-tumbuhan yang memiliki pokok atau batang dari tumbuhan tersebut yang besar. Pertama yang besar, dan menjadi alasan kenapa tumbuhan yang memiliki pokok besar adalah batu bara yang dapat menjadi syarat terbentuknya batu bara, karena batu bara pun jika tumbuhan tersebut mati atau terakumulasi di rawa, maka tumbuhan tersebut akan terurai dan mengalami kompaksi, sehingga hanya tumbuhan-tumbuhan yang memiliki pokok besar saja yang dapat menjadi syarat terbentuknya batu bara, dan tidak selain daripada itu tidak dapat menjadi syarat terbentuknya batu bara. Nah, lingkungan reduksi dan air tergenang. Nah, air tergenang ini mencakup rawa-rawa, yang dimana di sini menjadi faktor pendukung di mana terbentuknya batu bara tersebut. Keempat, penimbunan berkelanjutan, yang dimana terdapat uh, penimbunan berkelanjutan seperti sedimen yang melapisi di atasnya yang berlayar-layar, dan juga terdapat kompresi, tekanan dan suhu yang berkelanjutan, dan stabilitas lingkungan. Batu bara terbentuk hanya jika material tumbuhan cukup banyak, pengawetan organik berlangsung di lingkungan rendah oksigen dan rawa tetap stabil dalam waktu lama. Penimbunan sedimen memastikan gambut mengalami kompaksi dan kualifikasi. Tanpa kondisi yang stabil, batu bara tidak dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan, batu bara merupakan produk interaksi kompleks antara biologi tumbuhan, kimia, pengawetan organik, dan geologi penimbunan serta tekanan suhu. Perbedaan lingkungan rawa menghasilkan variasi karakter batu bara yang sangat penting bagi eksplorasi dan pemanfaatannya. Nah, itulah sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.